melihat puluhan pocong mereka menatap ke arahku. Aku kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, ketemu lagi di sama gue Yudi di channel Judik Misteri. Oke, kali ini kita akan melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Pintu Pocong part pertama. Sekarang kita lanjut ke part kedua. Oke, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik subscribe, like, share, and comment. Ya, komen yang bermanfaat untuk membangun channel ini supaya lebih baik lagi. Dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng di atas agar kalian dapat notifikasi updatean terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke ceritanya. Ternyata di belakangku ada sebuah pintu, dan yang mengejutkan itu adalah pintu yang ada di ujung lorong tempatku terbentur tadi. Tiba-tiba pintu itu bak melayang hampiriku. Aku yang ketakutan mencoba menjauh, namun aneh, aku tak bisa merasakan gerakan kakiku sendiri. Sampai aku baru sadar kalau pintu yang sudah ada di depan mataku. Pintu itu masih berlapis kain putih bak kain kafan. Tiba-tiba kain itu jatuh dan terlihat ukiran tulisan di pintu tersebut yang bertuliskan "Ojo dibuka". Tulisan itu seketika mengeluarkan darah. Lalu, tiba-tiba tercium aroma bangkai yang menyengat. Ternyata itu berasal dari pintu itu. Awalnya aku enggan membuka pintu itu, namun karena penasaran, aku akhirnya membukanya secara pelan-pelan. Saat sudah terbuka terbuka lebar, betapa kaget aku melihat puluhan pocong mereka menatap ke arahku. Aku kaget, aku pun teriak melihat pocong yang kemarin kulihat di kamar mandi. Namun yang lebih mengerikan, mereka berjumlah banyak. Ketika menjerit, seketika aku tersadar. Saat sadar, ternyata aku berada di rumah sakit. Terlihat kakakku Raka yang sedang berbaring di kursi. Beberapa lama Bella masuk ruangan. Melihatku sudah sadar, Bella langsung berkata, "Alhamdulillah, Din. Akhirnya kamu siuman juga. Kamila khawatir banget sama kamu. Begitu juga kakakmu, tuh sampai ketiduran dia, nungguin kamu sadar." Ucapnya melihatku tersadar dari pingsan. Mendengarnya berkata, ingin rasanya aku minta maaf, namun canggung rasanya. Namun akhirnya aku paksakan. "Kak," panggilku kepada Bella. "Iya," saut Bella. "Maafin gue ya, gue nyesel udah benci sama lo, Kak. Sama Kak Raka juga. Gue benar-benar nyesel," ucap maafku kepadanya. "Din, kamu harus tahu, Kak Bella dari awal pacaran sama kakak kamu satu kali saja. Gak pernah tuh ada rasa benci sama kamu. Malah makin kesini Kak Bella makin sayang sama kamu. Dan satu lagi, masalah kakak kamu yang kamu kira selalu mentingin Kak Bella, itu salah. Justru kakak kamu sayang banget sama kamu, Din. Sebenarnya kakak kamu itu selalu ingin dekat sama kamu. Setelah kepergian mereka, tapi dia enggan, karena dia selalu cerita kalau kamu lihat dia aja, kamu langsung pergi, menjauh. Dan kamu harus tahu juga, alasan dia selalu luangin waktunya buat Kak Bella itu sebenarnya kita cuma ngobrol biasa. Dan kamu tahu apa yang kita bahas? Itu tentang kamu. Setiap kakak kamu ngajak Kak Bella ketemu, pasti ngobrol. Dia selalu bahas kamu dan selalu minta Kak Bella untuk sabar ngadepin kamu. Bahkan sering minta saran ke Kak Bella gimana ngadepin kamu. Tapi Kak Bella pikir semua itu wajar, karena memang kondisinya kamu belum bisa melepas kepergian mama sama papa. Kak Bella selalu ngerti perasaan kamu, Din. Setiap kamu benci, sebel, bahkan gak suka sama kakak, Kakak Bella selalu ngerti kamu, karena memang kurangnya kasih sayang buat kamu. Kamu gak pernah ada salah, Din. Jadi kamu jangan pernah merasa bersalah ya, kata Kak Bella sama Kak Raka. Itu sayang banget sama kamu, Din.
cerita Bella sambil mengelus rambutku. Mendengar hal itu, aku langsung menangis ketika aku memeluk Bella. Maafin aku kak, maafin aku. Aku udah banyak banget salahnya ke kakak. Kakak juga ya, maafin aku. Usapku menangis sambil memeluknya. Loh, kok nangis Din? Udah, kan Kak Bella udah bilang, kamu gak punya salah apapun. Jadi udah ya, masa gede-gede nangis. Ucapnya sambil tersenyum dan meneteskan air mata. Setelah itu, aku melepas pelukan dengan pelan. Tiba-tiba, Bella bilang, kita ganti topik aja ya, mumpung kamu masih tidur, kamu masih lemas. Kalau masih, istirahat aja ya. Enggak kok kak, emang Kak Bella mau bahas apa? Tanyaku. Soal pocong yang kamu lihat di rumah itu loh. Kakak juga lihat, tanyaku. Setelah ngangkat kamu ke mobil, itu kan kakak polisi ada di luar ya? Kakak kamu masuk buat ngambil beberapa baju kamu. Takutnya kamu dirawat lama kan? Terus kakak lihat ada yang ngintip jendela atas, ucapnya. Yang ngintip, ciri-cirinya? Tanyaku. Pocong, jawabnya pelan dengan bisic ketakutan Bella. Bener kan? Di rumah itu emang ada pocongnya. Bahkan tadi sebelum aku sadar, aku mimpi ketemu sama pelan pocong aneh. Dan pocong itu ada di balik pintu itu, ucapku. Itu apa? Tanya Bella. Itu tadi kak, tempat aku kebentur. Jadi sebenarnya dari awal kita ke rumah itu, aku udah ngerasa janggal sebenarnya. Tapi karena situasi pada saat itu aku sedang ya kak, Bella tahu sendiri kan. Pertama dari si penjaga rumah, Bu Wiwin. Dia dari awal udah aneh banget. Terus yang kedua, aku lihat anak kecil lari di atas. Dan yang ketiga, gudang antik. Terus yang keempat, ada pintu misterius di ujung lorong. Dan yang terakhir, kakak tahu sendirilah, pocong itu. Jawab dan ungkapku. Kayaknya kalian harus temuin pemilik rumah yang sebelumnya deh. Karena pasti kelima kejanggalan yang kamu bilang tadi, pasti semua itu ada benang merahnya. Aku sih sebenarnya lebih penasaran ke Bu Wiwin. Siapa sih dia? Dan siapa yang suruh dia jaga rumah itu? Padahal udah jelas-jelas rumah itu memang kosong gak berpenghuni. Kosong gak berpenghuni itu kata siapa? Tanya Bella. Kata orang yang nawarin rumah ke kakak Raka lah, jawabku. Kalian udah lihat orangnya? Tanya Bella. Udah sih, tapi katanya dia cuma suruhan pemilik rumah yang sebelumnya, jawabku. Sebelum itu, kayaknya kita harus temuin orang suruhannya itu. Kita cari tahu dulu dari dia. Kalau misalkan kurang atau dia nggak tahu apa-apa, kita bisa minta alamat pemilik rumah yang sebelumnya ke dia. Dia pasti tahu. Dengan begitu kita bakal dapat jawaban dari semua kejanggalan ini dari dia, si pemilik rumah yang sebelumnya itu. Gimana kalau sekarang aja kak? Tapi kita harus bilang dulu ke Kak Raka. Dia percaya nggak ya? Biar Kak Bella nanti yang bilang. Tapi serius, kamu nggak apa-apa. Kamu baru siuman soalnya. Nggak apa-apa kok kak. Jadi benar ya hari ini. Kira-kira Kak Raka masih punya nggak ya nomor orang itu? Harusnya sih punya. Dia kan orang-orang rumah. Pasti kakak kamu sering tanya ke dia. Bahkan mungkin sebelum kalian pindah. Ya kak, soalnya waktu itu aku sering dengar Kak Raka temenan sama cowok. Itu pasti dia. Pembahasannya aku inget banget tentang rumah. Pasti kan rumah itu. Kita tunggu Kak Raka dulu ya. Soalnya kasihan dia. Kayak kecapean gitu. Nanti kalau kamu udah bangun, Kak Bella bakal ngomong sama dia. Makasih ya kak, aku jadi makin gak enak sama kakak. Iya gak apa-apa, gak usah kayak gitu. Lagian kan bentar lagi Kak Bella bakal jadi kakak ipar kamu. Walaupun nanti Kak Bella udah nikah sama kakak kamu, gak akan pernah ada yang namanya kita lupa sama kamu. Kita bakal bawain kamu, Din. Kamu akan tetap tinggal sama kita. Pokoknya gak bakal jauh-jauh dari kita, usapnya sambil tersenyum. Mendengar itu aku hanya bisa tersenyum haru. Beberapa jam kemudian aku akhirnya bangun dari tidur. Melihat aku sadar, ia langsung menghampiriku dan berkata, Alhamdulillah Din, kamu akhirnya sadar. Gimana? Dia sakit. Ucapnya sambil mengucap kedua matanya dan berjalan menghampiriku. Enggak kok kak, jawab aku dengan senyuman. Syukurlah kalau gitu, ucapnya. Kak, panggilku. Kenapa? Karena aku tiba-tiba Bella masuk dan langsung memotong. Biar Kak Bella yang ngomong, ucap Bella memotong percakapanku dan kakakku. Ngomong apa? Tanyakan kepada Bella.
berusaha menarik kakakku untuk keluar ruangan. Di luar mereka berbincang. Satu sisi, aku berbaring sambil melawat, memikirkan 5 hal itu. Setelah beberapa menit kemudian, kakakku dan Bill masuk ruangan. Kakakku berkata kepadaku, biar kakak aja yang temuin dia, kata kakakku. Enggak kak, aku juga mau ikut, sahutku. Gak bisa, udah biar kakak yang cari tahu semua itu, dan kamu mending istirahat aja di sini. Kondisi kamu belum pulih, ucap kakak dengan tegas. Tapi aku udah nggak apa-apa kok, please aku ingin ikut. Kak Bella juga, kita harus sama-sama kak, sautku. Benar, kata Andini. Lagian tadi aku periksa, dia udah nggak apa-apa kok, saut Bella setuju denganku. Ya udah kita bertiga, ucap kakku menyetujui untuk aku ikut. Kami pun bergegas. Selesai kami pun menuju parkiran dan posisi kakakku sedang teleponan bersama orang suruhan itu. Kakakku mengajak janjian ketemuan hari ini. Awalnya kakakku mengajak di kafe, namun orang suruhan itu meminta untuk bertemu di Bandung. Dia memberi Sherlock, kami pun pergi dari rumah sakit menuju ke tempat orang suruhan itu. Beberapa jam kami tempuh, sampailah kita di sebuah rumah. Terdapat pohon beringin di samping rumah itu dengan adanya ayunan menggantung. Lalu seiring pria keluar, dan ternyata dia adalah orang suruhan itu. Mobil pun berhenti, kami pun turun. Aku mengucap salam dan langsung bersalaman. Assalamualaikum, ucap salam kakakku. Waalaikumsalam, jawab salam dari orang itu. Gimana mas, sehat? Tanya kabar kakakku. Alhamdulillah, sehat mas, jawab syukur orang itu. Oh iya, kenalin ini adik saya, Andini, dan itu Bella pacar saya. Oh iya, kenalin, nama saya Ridwan, bisa dipanggil mas Ridwan, ucap dia memperkenalkan diri. Andini, sahutku. Bella, sahut Bella. Mari masuk, ajak mas Ridwan. Iya pak, kakakku. Sok, monggo mas Ridwan. Kami pun akhirnya masuk ke dalam rumah itu yang ternyata adalah rumah mas Ridwan. Setelah masuk, kami bertiga duduk di sofa panjang. Satu sisi Pak Ridwan ke belakang untuk menyiapkan minum. Terlihat dinding rumahnya yang penuh dengan lukisan-lukisan Jawa. Tak lama muncul seorang wanita. Wanita itu mendekat. Namun hanya diam. Dia tidak keluar satu kata pun dari mulutnya dan kakakku pun bertanya, "Sehat bu?" tanya kakakku. Namun tak ia jawab. Tak lama Pak Ridwan datang membawa minuman. Melihat perempuan itu, Pak Ridwan langsung berkata, "Ngapain kamu keluar?" Masuk, ucapnya sambil menaruh nampan minuman di meja. Istrinya mas, tanya kakakku. Bukan mas, dia adik saya. Masuk kamu, jawabnya. Sambil menyuruh perempuan itu masuk. Karena tidak mau menurut, Mas Ridwan langsung menarik adiknya ke dalam kamar. Jujur aku tak tega melihatnya, kasar kepada adiknya sendiri. Saat itu terdengar suara jeritan perempuan. Ternyata itu adalah suara adiknya yang sedang ia siksa di dalam kamar. Kami hanya terdiam dan tidak mau ikut campur. Beberapa menit kemudian Mas Ridwan kembali, dia langsung berkata, "Maaf ya, kalian jadi nungguin saya." "Enggak apa-apa mas, kakakku. Jadi ada keperluan apa? Mas ingin menemui saya hari ini?" tanya Mas Ridwan. "Jadi gini mas, ada yang mau saya bahas tentang rumah besar yang Mas Ridwan tawarkan kepada saya. Bukannya Mas Raka sudah membelinya dan kita juga sudah kesepakatan sebelumnya." Mas Ridwan dengan kerut di keningnya. "Kesepakatan?" Potongku terheran akan yang Mas Ridwan katakan. "Iya dek. Jadi waktu itu sebelum kakak kamu beli rumah itu, saya sempat mengajukan kesepakatan. Kalau sudah terjual, maka tidak bisa dikembalikan. Artinya jika kalian ingin uang kalian kembali dan tidak jadi membeli rumah itu, maka itu tidak bisa dilakukan karena kakak kamu sudah bertanda tangan di atas materai. Dan itu semua perintah dari sang pemilik asli rumah tersebut." Jelas Mas Ridwan. "Kok lo nggak bilang ke gue? Harusnya lo nggak tanda tangan, kak," ucapku pada kakakku. "Dengerin dulu Din," sahut Bella. "Pantesan harganya murah," ucapku. "Memangnya ada apa?" tanya Mas Ridwan. "Ada pocong. Gue lihat pocong di rumah itu," jawab aku. "Din, please, kamu yang sopan dong," sahut kakakku. "Din, tenang ya," ucap Bella menenangkanku. "Gak bisa kak, aku gak bisa tenang kalau kayak gini," ucapku. "Kalau emang gak bisa, kita jual lagi aja rumah itu," kata kakakku. "Jual ke siapa? Emang ada yang mau?"
tempatnya aja di tengah hutan kayak gitu. Terpencil tahu kalau yang beli sampai tahu kalau di rumah itu ada pocong. Kesel bingung aku. Din, sahut Bella. Untuk masalah seperti ini, sebaiknya kalian jangan tanyakan kepada saya, tapi ke pemiliknya langsung. Karena saya hanya orang suruhannya saja, bukan pemilik asli rumah itu. Jadi, saya tidak tahu apa-apa tentang rumah itu. Nanti saya kasih tahu alamatnya, tidak jauh, masih sekitar daerah Bandung. Sebentar, saya mau ambil kartu alamat temannya dulu, kita persetujuan. Setelah itu, tiba-tiba adiknya langsung keluar dan teriak-teriak sama siapa. Dia bohong, kalian belum tahu yang sebenarnya. Kalian belum tahu yang sebenarnya, ucapnya teriak adiknya. Mendengar itu, kami bertiga pun penasaran apa maksud dari ucapannya. Tiba-tiba adiknya lari keluar kamar sambil berteriak, dan yang mengagetkan, dia berlari ke arahku sambil menggunakan kedua tangan angkat kata. Ah, kamu harus tahu yang sebenarnya, ucapnya teriaknya sambil berlari ke arahku. Setelah itu, dia langsung menempelkan kedua telapak tangannya di punggungku dan tiba-tiba sebentar terjadilah sebuah flashback. Terlihat dua perempuan yang sedang Oke guys, gimana ceritanya? Mulai seru kan? Buat kalian yang baru gabung dengan channel ini, jangan lupa untuk mengklik subscribe, like, and share ya. Oke, tunggu kelanjutan kisahnya dari kisah ini, pintu masuk ini part 3. Oke.